Ya, pelatih Argentina mendominasi jajaran pelatih di Piala Dunia 2026. Kembali lagi bersama Bola Argentina. Hari ini seperti biasa masih pagi di lapangan sepak bola yang berbeda lagi di salah satu desa di Kabupaten Banyumas. Terlihat bagaimana kabut masih ada, tapi gambarnya nggak terlalu bagus ya. Udahlah, nggak apa-apa. Hari ini kita akan bahas bahwa Argentina selain memproduksi para pemain hebat juga memproduksi para pelatih berkelas. Tercatat di Piala Dunia 2026 ada 6 pelatih asal Argentina yang memimpin timnya. Mereka adalah Lionel Scaloni di Argentina, Gustavo Alfaro di Paraguay, Marcelo Bielsa di Uruguay, Nestor Lorenzo di Kolombia, Pochettino di Amerika, dan Sebastian Paccageque di Ekuador. Jadi sebetulnya teman-teman, saudara-saudara semua, mereka itu adalah pelatih-pelatih yang memang sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus ya. Nestor Lorenzo misalnya, dia bukan hanya seorang pelatih, tapi dia juga pemain Argentina ketika Piala Dunia 1990 ketika Argentina kalah 1-0 dari Jerman Barat di final waktu itu. Nestor Lorenzo adalah salah satu pemain yang ada di skuad. Kemudian belakangan dia menjadi pelatih dan sekarang dia menjadi pelatih Kolombia. Kemudian Gustavo Alfaro 4 tahun lalu ketika di Piala Dunia 2022 di Qatar, dia adalah pelatih Ekuador dan sekarang dia pelatih Paraguay. Nestor Lorenzo sudah membawa Kolombia lolos ke babak gugur ya. Dan Gustavo Alfaro masih menunggu nasib ini sampai detik ini, apakah Paraguay lolos atau tidak. Tapi kemungkinan kayaknya lolos kayaknya lolos karena Senegal baru saja hanya mendapatkan 3 poin, tapi nanti kita lihat. Tapi kemungkinan besar Paraguay lolos. Terus ketiga Sebastian Paccageque, bacanya gimana? Paccageque atau Paccageque? Dia pelatih Ekuador dan kemarin secara mengejutkan Ekuador mampu mengalahkan Jerman 2-1 sehingga Ekuador lolos ke babak gugur. Paccageque itu dulu pas waktu 2018 seperti yang pernah saya tulis, dia adalah asisten pelatih dari Jorge Sampaoli di timnas Argentina di Piala Dunia 2018 ya. Jadi Paccageque sama Lionel Scaloni itu satu skuad waktu 2018 karena Scaloni juga asisten pelatih timnas Argentina di Piala Dunia 2018. Nestor Lorenzo, Paccageque, Gustavo Alfaro, Marcelo Bielsa, ini pelatih kawakan, pernah melatih Leeds United dan dia dulu pernah melatih timnas Argentina di Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Hasilnya Argentina babak belur. Sekalipun secara prestasi trofi dia tidak terlalu hebat, tapi dia adalah pelatih taktikal yang sangat disegani. Bahkan dalam satu artikel dulu saya pernah baca jika Pep Guardiola itu belajar banyak sama Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa sekarang melatih Uruguay. Uruguay belum tahu ini apakah lolos atau tidak. Nanti akan kita ketahui hasilnya bagaimana melawan Spanyol. Tapi memang agak berat Uruguay. Kemudian Pochettino melatih Amerika Serikat dan Amerika Serikat tuan rumah Piala Dunia kali ini dan sudah lolos ke babak gugur ya. Pochettino seperti kita ketahui dia pernah melatih PSG, mendapatkan beberapa trofi, tapi yang paling fenomenal adalah ketika dia mampu membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions tahun 2019, tapi sayangnya waktu itu kalah dari Liverpool 2-0. Itu ya. Jadi siapa tadi? Paccageque, Gustavo Alfaro, Nestor Lorenzo, Pochettino, Marcelo Bielsa, dan yang terakhir tentu saja Lionel Scaloni. Dia pelatih timnas Argentina, membawa Argentina juara 2022 Piala Dunia 2022, juara 2 kali Copa America, dan juara finalissima. Begitu saudara-saudara. Artinya apa? Artinya Argentina bukan hanya memproduksi pemain-pemain hebat. Kalau pemain-pemain hebat kita sudah tahu semua ya. Berapa pemain Argentina itu memang kelasnya kelas dunia. Tapi ternyata mereka juga memproduksi pelatih-pelatih hebat dan diekspor. Artinya negara ini memiliki ekosistem sepak bola yang cukup bagus.
ekosistem sepak bola cukup bagus. Saya tidak terlalu tahu bagaimana perekonomian Argentina, tapi ekosistemnya bagus. Di Argentina itu kerusuhan sepak bola juga beberapa kali terjadi kalau saya lihat. Kalau Anda pernah lihat YouTube-nya Joe Hatap itu bagus-bagus. Joe Hatap itu dia juga membicarakan soal Argentina, pernah dia ke Argentina, terus dia mengatakan bahwa kerusuhan sepak bola di Argentina itu juga terjadi, apalagi di Buenos Aires. Maaf ya, orang meninggal itu juga beberapa kali terjadi di sana. Jadi kalau soal rusuh sepak bola itu bukan hanya di Indonesia, di Inggris juga begitu. Kalau orang Inggris keluar ya juga begitu. Cuma masalahnya adalah kerusuhan itu, kalau di Argentina kerusuhan ya, tapi prestasi sepak bolanya bagus. Bukan berarti saya mengamini bahwa kerusuhan boleh dilakukan, tidak. Tapi mereka sepak bolanya bagus, ekosistemnya bagus. Kerusuhan adalah hal terpisah dari sepak bola yang harus dihilangkan. Oke, harus dihilangkan. Yang repot kan sudah rusuh sepak bolanya begitu-begitu saja. Bukan berat, sekali lagi bukan berarti saya mengamini kerusuhan, tidak, itu harus dihilangkan. Jadi Argentina bisa memproduksi pelatih dengan sangat luar biasa ya, berkelas semua. Dan pelatih itu akan sangat berpengaruh terhadap sepak bola suatu negara. Dulu Islandia bisa lolos Piala Dunia 2018 dan lolos di Euro 2016 itu karena mereka ternyata memiliki satu kebijakan untuk mendatangkan banyak pelatih didatangkan, mencetak pelatih, dan pelatih itu kemudian mencetak pemain sepak bola. Ekosistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sepak bolanya bagus ya pelatihnya bagus juga. Kalau pelatihnya mudah disogok ya repot, bos. Ya enggak? Iya. Kalau pelatihnya mudah disogok ya repot. Begitu saudara-saudara ya. Ini pagi yang sangat cerah di Banyumas perbukitan. Semoga tetap asri. Bagi bapak-bapak yang sedang berjuang mencari rezeki, semoga barokah. Dan bagi bapak-bapak dan yang lainnya yang sedang tertimpa masalah, ya hadapi saja, karena hidup ya begitu. Yang pasti setiap masalah ada jalan keluarnya, tinggal disali saja jalan keluarnya. Kalau jalan keluar dicari kok belum dapat, ya ngopi dulu lah, ngopi, ngerokok dulu. Kalau yang merokok, kalau enggak ya enggak usah, ya ngopi dulu. Begitu saudara-saudara, selamat pagi. Sekali lagi Argentina bisa memunculkan pelatih yang hebat, membuktikan bahwa ekosistem sepak bolanya juga hebat, dan itu akan berdampak pada banyak hal ya, berdampak pada banyak hal kehidupan di Argentina. Oke, itu saja sampai pagi ini, semoga sehat selalu, berkah selalu. Oh ya, jika Anda suka dengan konten kami, share, subscribe, like, komen ya. Oke, wassalam.